selamat datang dan selamat hadir pada Friends Conference kali ini. Spesial kali ini kita akan membahas berkaitan dengan 12 Days Walking Challenge di Telkom Akses Regional Jawa Barat. Nah, kali ini ada kesempatan yang sangat membanggakan, meriah gitu ya, karena hari ini kita sudah bersama dua bintang tamu kita, King Dudung dan juga Kang Husnul. Halo Kang Dudung. Seneng ya sebelumnya. Wah, ramai sekali ya studio ini. Oke, nah sebelumnya kita saya mewakili tim yang lainnya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya bisa hadir pada Friends Conference kali ini gitu. Mungkin selama beberapa waktu ke depan kita akan sedikit berbincang-bincang berkaitan dengan bisa jadi mungkin strategi ataupun misalkan hal-hal random yang sudah ditanyakan oleh netizen ke question box Instagram kita gitu. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu, nama saya Ramadan Saputra Ghazali. Saya adalah mahasiswa PKL di Regional Jawa Barat. Dan saya ada di bagian staf administrasi. Mungkin boleh perkenalan King Dudung atau Kang Husnul, boleh? Boleh. Silakan Kang Dudung. Oke. Perkenalan dulu ya. Nama saya Dudung Alamsyah ya. Saya menjabat sebagai TL Fiber Expert dan Marsal ya, area Bandung Barat. Area Bandung Barat ya. Paling gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, nama saya Muhammad Rasul Yakin. Posisi saat ini Asman di Cirebon ya. Tapi saat ini posisinya PLH menjadi manajer Cirebon dan Tasikmalaya. Oh, keren. Nah, kan sebetulnya beberapa hari sebelumnya itu kan ada 12 Days Walking Challenge nih. Yang bikin aku impress adalah hasil grand total jumlah langkah dari King Dudung atau misalkan Kang Husnul itu bisa nyampe ke 450.000 langkah lebih in total. Dan kalau misalkan dilihat dari data, sebetulnya baik dari rank 3 ke bawah itu tuh bahkan nggak nyampe ke 400. That's really impressive for me gitu kan. Soalnya gini, saya sebagai manusia juga sebetulnya melangkah, tapi sebetulnya kan karena aku ngekos di belakang kan di Muara Rajen. Nah itu tuh kadang jarak segitu tuh itu membuat saya ini capek untuk berjalan gitu. Jadi kadang memerlukan waktu yang lebih banyak gitu. Tapi ini tuh ya kalau misalkan dilihat Kang Dudung itu ada dalam satu harinya itu bisa sampai 67.000 langkah. Kang Husnul di day 12 itu sampai ke 71.000 langkah. Keren banget gitu. Wah, gila, tepuk tangannya. Gitu. Nah, sebetulnya juga ini tuh menimbulkan beberapa pertanyaan gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya diadakanlah Friends Conference ini gitu untuk membahas bagaimana sih strategi yang dilakukan gitu. Karena kan as basically human needs kan, kita tuh butuh rest gitu kan. Nah, jadi kok bisa gitu dalam waktu 24 jam, semua manusia kan punya 24 jam, tapi hasil output yang diberikan oleh Kang Husnul, Kang Dudung itu tuh beda banget dengan yang lainnya gitu. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke pertanyaan pertama yang udah masuk ke question box. Nah, ini dari Fitria Melinda Asri. Buat Kang Dudung sama Kang Husnul dalam sehari bisa berapa jam jalan kakinya? Boleh. Mau siapa dulu? Ya. Oke ya. Kalau saya itu jalannya itu selama 2 sampai 3 jam 2 sampai 3 jam untuk melakukan perjalanan. Ya, untuk pertama itu saya mulai dari berangkat kerja. Dari mulai jam 4:30 ya, sesudah beres subuh. Baru berangkat ke kantor, melakukan aktivitas bekerja. Sesudah beres bekerja, sorenya itu persiapan, stretching, baru kita melaksanakan kegiatan jalan lagi sampai dia posisinya sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Iya. Kalau Kang Husnul gimana? Kalau saya rata-rata mungkin 6 jam dalam sehari ya. Nah, kalau saya kurang konsisten di waktunya. Karena kenapa? Karena saya sebagai kepala keluarga harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan challenge ini gitu. Nah, untuk sehat ya normalnya itu memang harusnya 4 jam maksimal dalam satu hari. Jadi kita karena challenge kita
best effort untuk memberikan yang terbaik, yang pasti tetap happy dan tetap sehat gitu. Jangan dipaksakan sampai dengan bahkan sakit. Nah itu tidak, jangan seperti itu. Mungkin begitu. Oke, cukup menarik ya. Berarti bisa dibilang ya buat Kang Dudung ya, itu tuh berarti Akang tuh udah mulai dari pagi-pagi buta kan, subuh kan ya, Iya, kasarnya. betul. Dari subuh terus masuk nih gitu kan ke berarti Kang Dudung dari rumah ke kantor jalan kaki. Iya betul, jalan kaki ya. Jalan kaki. Wow. Kalau misalkan Kang Husnul itu kan ada 6 jam kan. Nah, itu kan waktunya tidak konsisten, tapi rata-rata Kang Husnul tuh biasanya pakai di jam berapa gitu? 6 jam itu tuh. Kalau saya lebih seringnya pagi, Pagi? setelah subuh juga sama. Mhm. Dan kalau biasanya malam juga. Sama Dan malam. ya kan malam juga kadang melewati jam 00. Nah, saya mengatur waktu istirahat itu Oke. mungkin antara 2 jam. Mhm. 2 jaman untuk istirahat, pagi udah bangun lagi gitu. Oh my god. Jadi selama challenge ya mohon maaf waktunya memang kurang teratur karena kita harus mengatur waktu dengan kesibukan kita gitu ya. Jadi yang pasti tetap istirahat selama 2 jam. Istirahat selama 2 jam. Ya. Wow. Tapi kalau misalkan tadi dilihat ya, ya Ramadan coba tarik dulu kesimpulannya bahwa dari selama challenge ini berlangsung itu tuh bisa sampai lebih dari jam 12 malam. Tapi paginya harus ke kantor. Itu gimana cara ngatur pola tidur? Karena kan ya kita juga kan perlu istirahat gitu. Kalau misalkan Kang Husnul kan tadi 2 jam, itu kayaknya kurang, tapi kok bisa gitu kayak sebugar itu selama 12 hari berturut-turut gitu. Kok bisa sih, kayak gimana sih gitu? Ya itu ya, yang pertama itu membiasakan dari pola hidup kita, Mhm. ya. Dari mulai aktivitas kita, dari mulai bangun sampai ke tidur lagi itu dibiasakan, Mhm. biar terbiasa dia itu untuk kita sendiri kayak gitu. Oke. Kalau menurut lo gimana? Kalau saya yang pasti sebaiknya sih konsisten ya waktunya. Yang bagus itu memang di pagi hari, Di pagi hari? sama mungkin sore. Kalau malam pun juga jangan terlalu banyak. Mungkin gitu. Karena mungkin untuk waktu istirahat waktu ya. berikan badan kita untuk istirahat karena itu haknya badan kita untuk tetap beristirahat dan supaya fit di besok paginya gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan khusus untuk Kang Dudung ya. Mungkin nanti Kang Husnul juga ada beberapa pertanyaan yang emang dikhususkan untuk Kang Husnul ya. Nah kita sekarang masuk ke pertanyaan khusus Kang Dudung dulu. Ada dari Cokosnur Cordova. Katanya, Mas Dudung mantap banget. Cenah. Superman sekali lah, kok bisa sih jalan sejauh itu dan stepnya sebanyak itu? Bisa di-spill nggak rahasianya? Oke ya, untuk rahasianya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Itu saya menerapkan teknik dari lari ya. Jadi pas jalan itu saya menggunakan bagian telapak bagian depan sama bagian tengah Depan kaki. dan tengah. Nah, kalau misalkan yang bagian tumit yaitu nanti khawatirnya itu ke bagian ankle, yaitu nanti bisa mengakibatkan memar di bagian ankle tersebut, kayak gitu. Terus tips and triknya itu saya menggunakan strapa biar lebih kedetek, lebih akurat. Itu jangan menggunakan mode hemat. Mode hemat. Biar lebih akurat nanti pas tracking stepnya itu lebih terbaca. Lebih terbaca. Oke. Nah, tadi kan Akang udah sempat bilang ada tips and trick di dalamnya gitu. Nah, tapi kan mungkin tidak menutup kemungkinan ya, karena kan manusia juga kadang memiliki kesalahan atau gimana gitu. Nah, apakah selama Akang menjalankan tips and trick tersebut, apakah Akang pernah kayak ngerasa kurang nyaman atau misalkan terjadi keteledoran gitu, sehingga kaki Akang tuh kayak merasa kurang nyaman dan sebagainya gitu? Oke, ada ya. Pas di hari ke-10 itu saya teledor. Saya pas lihat map ya buat tracking jalan, itu saya kesandung kaki sama trotoar ya yang agak keluar ya, trotoarnya agak cembung ke atas. Itu kesandung kaki, terus yang bagian kanan itu jadi memar. Memar. Kayak gitu. Jadi agak sakit juga itu. Kayak gitu. Jadi memang kefokusan juga di sini diperlukan ya. Iya, betul. Nah sekarang ada pertanyaan khusus buat Kang Husnul. Ini dari Bunci Sista. Katanya gini, Kang Husnul, last day denger-denger jalan PP antar kota.
bahkan sampai 71.000 step. Ceritain dong gimana sih sebenarnya behind the scene-nya gitu. Gitu. Gimana sih kok bisa sampai kayak gitu gitu? Oke, yang pasti itu hari Tarakel Challenge ya. Saya ingin memberikan yang terbaik gitu ya. Saya ingin juga mencoba performa diri seseorang itu seberapa jauh gitu. Ternyata kuat juga orang tuh jalan, karena emang basicnya orang tuh emang harus jalan kaki, karena jalan kaki itu adalah olahraga yang paling murah, paling mudah, dan paling banyak dilakukan oleh orang. Betul. Secara tidak sadar orang itu berjalan itu sudah olahraga gitu. Oh iya sih betul. Jadi tidak hanya olahraga itu terfokus pada olahraga yang lainnya, jalan kaki itu adalah olahraga yang paling mudah diikuti oleh semua orang gitu. Jadi pada hari ke-12 itu saya yang pasti banyak pengalaman di luar ya. Yang pasti kita kan jalan seharian selama 12 jam, itu bagaimana mengatur waktu dengan pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Nah, kita sambil monitor di jalan itu gitu. Yang pasti kita tetap multitasking lah ya, tetap fokus antara melihat jalan di depan dengan mengawal pekerjaan melalui handphone gitu. Bahkan juga sampai Zoom juga bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Oh, jadi sambil gitu iya, ya. jalan kaki itu bisa sambil melakukan apa saja gitu. Yang pasti tetap mengawal operasional, karena kita basicnya operasional, jangan sampai terganggu. Jadi ya semua bisa dilakukan gitu. Selama kita mau, semua bisa dilakukan. Nah, itu cara melatih kita juga dengan mengatur waktu gitu ya. Bagaimana waktu kita sedang berolahraga jalan kaki dengan mengatur pekerjaan, bahkan juga sambil vikon pekerjaan itu kan harus lebih fokus ya. Iya, Fokus antara mendengarkan gitu ya, memahami gitu, berbicara gitu ya, dan fokus terhadap jalan di depan, jangan sampai kita kecemplung got gitu ya. Nah itu ya, itu tantangan yang besar sekali, banyak hikmah yang kita ambil. Dan yang perlu saya sampaikan, supaya kita di jalan bahagia, kita lakukan keseharian kita yang sudah pernah. Misalkan kita hobi baca buku, buku itu dipindahkan ke misalkan handphone. Kita sambil baca tapi sambil fokus ke depan juga gitu. Jadi kita melakukan aktivitas itu banyak sebenarnya. Kalau di dalam Islam, itu kan kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Nah, jangan sampai lupa, pokoknya setiap jalan kaki jangan sampai bengong, bisa diisi dengan zikir, atau mungkin yang hobi mendengarkan musik bisa mendengarkan musik. Yang pasti tetap fokus ke depan supaya kita tetap selamat, tidak kesandung, jatuh, dan membahayakan diri kita sendiri. Mungkin seperti itu tipsnya. Oke, wow, keren banget. Untuk tips-tips yang lain mungkin makanan, yang pertama saya kurangin juga terkait gorengan-gorengan. Saya ada hobi makan gorengan sebenarnya gitu ya. Tapi sudah mulai sedikit kita kurangin. Kita mulai alihkan ke mungkin sayuran sama buah-buahan. Nah, kalau dibilang makan nasi, sebenarnya sehari bisa sekali atau mungkin bahkan nggak makan gitu. Jadi gini, saya sebelum ada challenge saya ada program. Ada program menurunkan berat badan. Berat badan saya itu paling tinggi adalah 72. Sekarang sudah 66. Nah, sebelum challenge kita turun 3 kilo gitu ya. Iya. Sebelum challenge mentok turun 3 kilo, kok mentok ya, kita sampai olahraga yang lain juga ya, banyak ada badminton, fitness dan lain sebagainya. Tapi ternyata masih mentok, ternyata itu di challenge ini kita turun lagi 3 kilo. Nah, alhamdulillah saya semangat sekali dengan adanya challenge mengajak jalan kaki, sehingga kita lebih lebih jalan lagi, program yang kita jalankan ternyata nyambung gitu ya. Jalan-jalan kaki ya akhirnya turun 3 kilo lagi. Akhirnya 6 kilo selama mungkin ada 2 bulan lah ya. Karena proses sebelumnya kita sudah mulai niat gitu ya. Jadi seperti itu kan saya rasa semua bisa dilakukan gitu ya. Karena jalan kaki lebih mudah, lebih enak gitu dibandingkan dengan lari. Kalau lari kita 10 kilo udah capek istirahat. Nah, kita dengan jalan kaki bisa berkilo-kilo, berjam-jam gitu. Yang pasti tetap balance lah ya, seimbang antara kebutuhan kita sehari-hari, aktivitas dengan olahraga ini gitu. Mungkin seperti itu. Oke, nah tadi berarti udah mulai masuk ke ranah pola hidup. Tadi Mas Husnu udah spill nih makanannya apa. Kalau Kang Dudung, makanannya apa sih sebetulnya? Oke ya, sebenarnya itu sama ya, gak beda jauh sama beliau, sama Kang Husnul. Itu saya sarapannya itu pagi-pagi itu makan buah. Makan buah yang udah dikasih sama senior leader. Juga ada support buat saya juga. Terus yang kedua itu untuk menganjal lebih berat itu, saya sarapan paginya yang kedua itu makan bubur.
Kalau misalkan untuk makan malam itu makan nasi. Makan nasi. Nah, Oke. kayak gitu. Nah tadi kan berarti makanannya. Kalau minumannya tadi gimana itu minumnya? Apakah kayak ada suplemen khusus atau misalkan kayak apa ya? Fiber, misalkan minuman yang mengandung buah-buahan atau gimana gitu, atau hanya air mineral saja selama challenge ini berlangsung? Kalau saya itu air mineral sama ada protein dari susu kedelai. Susu kedelai. Itu untuk nambah untuk protein juga untuk saya juga. Itu kalau misalkan untuk di luar itu saya cuma minum air mineral saja. Air mineral saja. Sambil jalan. Sambil jalan. Kalau Mas Usman? Kalau saya yang pasti yang utama adalah air mineral. Air mineral. Air mineral dan tidak dingin, tidak dingin. Oh, Ya. tidak dingin, tidak panas. Kalau tidak dingin tidak panas, tapi hangat boleh. Tapi hangat boleh. Ya, seringnya sih biasa normal aja. Nah itu yang pasti hindari minum-minuman yang manis. Oh, kenapa? Iya itu sangat pantangan sekali buat saya gitu. Meskipun kita pernah sesekali tapi nggak apa-apa. Yang pasti gula itu sangat mempengaruhi kita. Kalau kita minum banyak manisnya, cepat capek kita. Terus juga ke badan itu akan menjadi tidak sehat gitu. Karena saya punya histori gitu ya, orang tua mungkin pernah kena gula, jadi saya berharap saya supaya tidak bisa kena gula seperti apa kehidupannya gitu. Jadi lebih banyak minum air putih itu lebih sehat. Nah, berkaitan dengan air putih atau air mineral, selama 12 hari ini berlangsung, kira-kira satu hari itu bisa ngabisin berapa liter? Karena kan ini langkahnya aja juga sebanyak itu kan, berarti otomatis dehidrasi, otomatis kan harus perlu lebih banyak air di dalamnya. Kira-kira rata-rata aja deh gitu, rata-rata kalau misalkan dalam satu hari itu bisa ngabisin berapa liter gitu? Kalau saya sih sedikit sih, cuma 2 botol ya, yang biasa, yang standarnya itu yang 600 ml, itu paling 1.200 untuk sehari. Satu hari. Kalau Mas Usman? Kalau saya jujur minumnya banyak. Minumnya banyak. Iya, minumnya banyak. Jadi mungkin bisa sampai 3 atau 4 liter gitu ya dalam sehari ya. Wow. Yang pasti setiap saya haus minum gitu. Setiap haus minum. Tapi kalau makan masih bisa nahan, tapi kalau minum berat sekali untuk minum gitu ya. Iya, Jadi betul. saya rasa minum itu karena bagian besar tubuh kita terdiri dari air gitu. Jadi iya, harus betul. banyak minum biar enggak dehidrasi gitu ya. Dehidrasi. Ya, oke. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Ini cukup bisa dibilang lucu ya gitu. Nah, ini lebih ke masalah kaki sih. Karena kan emang ya in total kan itu udah lebih dari 450.000 langkah lebih. Apakah kakinya aman-aman saja hingga saat ini atau misalkan masih ada sedikit nyut-nyut atau gimana gitu? Boleh mau siapa dulu? Boleh. Saya dulu ya. Boleh. Misalkan untuk kaki itu sebenarnya nggak ada ya, cuman pegal aja di bagian betis sama paha. Betis sama paha. Betis sama bagian paha. Terus yang bagian kesandungnya juga itu lumayan ada di bagian engkel. Itu gara-gara kesandung. Gara-gara keteledoran saya juga itu kayak gitu. Oh, kalau Mas lu gimana? Kalau kaki masih aman ya, selama kaki itu dilindungi oleh sepatu yang sport gitu ya. Jadi kita pernah pakai sepatu mungkin waktu itu sepatu sportnya basah, pakai sepatu biasa, itu mungkin agak kerasa, bukan lecet tapi kerasa lah gitu ya di beberapa bagian karena memang kaku sepatunya. Jadi kayak kurang nyaman ya digunakannya. Yang digunakan harus senyaman mungkin sehingga perjalanan kita tidak ada masalah gitu. Selain tips and trick ternyata sepatu juga mempengaruhi. Oke. Nah, tadi kan ngomong-ngomong masalah sakit-sakit kaki dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Irfan.Sandi sama dari Yuma Maul. Sebetulnya itu masih sama-sama aja ya pertanyaannya. Gini. Nah, selama 12 day challenge itu, apakah pekerjaan itu tuh tidak terganggu gitu? Soalnya kan tadi udah sampai jam 12 malam istirahat juga, terus ke kantor, terus juga kan Kang Gusmul sambil kayak membagi gitu kan konsentrasinya. Apakah selama menjalankan challenge ini dan juga pekerjaan itu ada kesulitan atau misalkan merasa terganggu atau gimana? Boleh.
Kalau saya untuk pekerjaan karena saya sendiri sudah mulai belajar ya untuk menyeimbangkan ya antara pekerjaan keperluan diri sendiri ataupun keluarga gitu ya. Nah itu kita alhamdulillah masih aman tuh semuanya gitu ya. Jadi kita sering mengambil waktu itu ketika sedang tidak sibuk. Kalau sibuk ya udah kita kerja aja normal seperti biasa. Tapi ketika ada sibuk itu di luar normalnya orang gitu ya, waktunya orang istirahat, saya berolahraga gitu. Nah karena emang kesibukannya masing-masing gitu. Tapi ketika waktu-waktu itu awal-awal cuti gitu ya, nah itu saya fullkan untuk berolahraga. Jadi seperti itu. Jadi tetap tidak mengganggu pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari atau keperluan keluarga yang lainnya. Ya tetap balance lah gitu ya, seimbang antara berolahraga dengan aktivitas sehari-hari. Ini seperti itu. Mas Dudung boleh gimana? Kalau saya itu sebenarnya itu yang pertama itu alhamdulillah lah ya bisa memanage waktu ya dari pagi sampai malam ya, dari membagi waktu untuk olahraga sama bekerja ya paling itu dibagi waktu ya, menyempatkan waktu terus sama untuk ibadah juga itu jangan terlewat juga sama ibadah juga kayak gitu. Oke. Kang Dudung sebagai orang peringkat pertama, aku tuh kadang gini ya, ada beberapa kita tuh bisa dibilang kalau misalkan kita mau memulai itu mudah, konsistensinya yang susah ya, karena kalau misalkan emang udah niat mulai gitu, tapi kan kita tuh perlu konsistensi di dalamnya. Waktu itu Kang Dudung gimana caranya menjaga konsistensi tersebut gitu sampai bisa menjadi peringkat pertama? Oke, ya, yang pertama itu biar saya konsisten itu dari mulai pengawalan fun run ya, lari 12 menit ya, itu saya termotivasi lagi. Dari situ baru saya ada sekarang ada challenge, itu walking challenge ya. Saya coba-coba iseng mengikuti kegiatan tersebut, melaksanakan kegiatan challenge tersebut. Nah, sesudah di situ saya termotivasi juga sama beliau ya, dari hari kedua itu beliau itu mencapai stepnya itu 41.000. Iya, betul, 41.000 ya. Keren. Itu pas hari ketiganya itu saya mengejar dengan posisi stepnya itu 42.000. Itu biar lebih konsisten, biar lebih bersaing sama beliau lebih. Persaingannya cukup ketat ya. Wow. Kalau misalkan tips dari Kang Wisnu gimana cara ngejaga konsistensinya gitu? Kalau saya memiliki kebiasaan ya, pagi itu memang pada lainnya orang itu waktunya subuh kan, setelah subuh ya. Nah setelah itu ada aktivitas lain yang menjadi kebiasaan kita. Nah aktivitas itu saya bawa di jalan gitu. Yang tadinya misalkan ada aktivitas misalkan mau baca, mau ngaji, itu saya bawa di jalan. Jadi jalan itu kita sambil melakukan aktivitas yang sudah kita lakukan sehari-hari. Gitu. Jadi saya bawa untuk jalan kaki supaya badan kita sehat tapi tetap bisa melakukan aktivitas yang sudah kita biasakan sehari-hari. Gitu. Terus berikutnya memang kita harus dianjurkan untuk selalu bergerak. Jadi jangan mager lah gitu ya. Kalau bahasa sekarang itu kan mager. Aduh, iya lagi. Apalagi kebanyakan kalau kita melihat ibu-ibu itu emang banyaknya mager. Iya, aku juga ngambil gitu mager gitu ya. Nah, itu kita hindari ya. Gimana caranya supaya kita sering banyak bergerak. Bergerak tapi bukan tidak ada manfaatnya tapi bermanfaat buat semuanya. Bermanfaat untuk semuanya. Gitu. Nah, untuk yang challenge ini kita mulai naik lagi ya semangatnya karena ada challenge gitu, dan saya memperhatikan challenge itu memang yang lainnya normal. Normal itu dalam artian mungkin jalan pagi 2 jam, sore 2 jam seperti itu ya awalnya begitu. Nah, ternyata kita melihat ini kebetulan ada challenge nih. Kalau kita udah niatnya sehat, apalagi niat yang berikutnya untuk jadi juara gitu ya. Ya udah kita kejar lagi gitu supaya kita menjadi juara. Nah, kalau saya melihat Kang Dudung ini juga
kita saling bersaing nih kayaknya berdua nih gitu ya. Kita juga saling saling ngepoin gitu ya. Ini Dudung ini siapa sih? Saya nggak kenal ya. Gitu. Dudung siapa sih? Atlet bukan sih gitu. Strafanya yang pertama saya follow kok nggak di follow. Oke lah ya udah. Saya nggak jadi follow nih. Oke lah. Oke kita jalan masing-masing. Ya target ya sesuai plan, mungkin semua sama-sama ingin jadi juara, tapi saya selalu ingin mendekati, tidak terlampau jauh gitu ya. Kalau saya naik mungkin ya naik dikit tapi banyak tertinggalnya gitu, karena saya nggak konsisten, itu aja sih gitu. Jadi sebaiknya kalau mau berolahraga harus konsisten, jangan sampai selama seminggu kita tidak beraktivitas olahraga gitu aja sih gitu. Dan gitu ya, serunya ada challenge ya seperti itu, kita harapannya ke depannya tuh ada challenge-challenge yang lain lagi sehingga bermanfaat lah buat semuanya. Saya ingin memberikan role model bagi tim saya yang tadinya jarang berolahraga gitu ya, sulit diajak untuk berolahraga, banyak alasan gitu ya. Nah itu gimana nanti kedepannya supaya itu menjadi habit atau awalnya mungkin diwajibkan gitu ya. Nah nanti selama-lama menjadi habit, nah itu kebiasaan yang bagus. Mungkin seperti itu. Jadi awalnya memang semoga ya kedepannya lebih banyak lagi kegiatan yang seperti ini. Jadi ya mungkin emang awalnya dipaksa dulu, tapi ketika memang sudah terbiasa kan jadi habit yang bagus gitu kan. Selain menyehatkan tubuh juga kan ada keuntungan-keuntungan lainnya ya gitu. Nah tapi ada beberapa, aku pengen sempet nanya, kan ini Kang Husnu atau misalnya Kang Dudu kan banyak waktu di luarnya ya untuk selama 12 day challenge ini ya. Itu kan pasti apakah ada kisah-kisah yang kayak lucu atau misalkan kayak yang teringat gitu, atau misalkan kayak apa ya, kayak ini kayaknya kalau misalkan nggak ikutan challenge ini tuh kayaknya nggak bakal nemu momen ini gitu. Ada nggak kayak selama 12 hari itu apakah ada kejadian-kejadian yang gimana gitu, yang sedikit nyeleneh, menyenangkan, aneh, lucu, tapi kayak ya kayaknya wah ini gara-gara challenge ini nih gitu. Paling ini ya ada satu, cuman saya pas lagi jalan saya ketemu sama orang, sama dia juga jalan. Dia jalannya itu dari Setiabudi ke Soreang. Setiabudi ke Soreang? Jauh banget dong. Jauh ya, soalnya dia orang tua, gak tahu namanya siapa, cuma saya nanyain dia tujuannya mau kemana gitu. Ketemunya itu di situ. Paling itulah. Mas Nol gimana? Kalau saya seringnya itu kan jalan kakinya lama ya, berjam-jam itu ya. Jadi sempat yang paling lama itu memang banyak kesannya ya. Yang pertama kalau jalan malam itu banyak yang nanyain. Banyak yang nanyain. Iya, terutamanya tukang ojek. Kenapa? Gitu. Karena ada yang ngikutin juga. Ini orang jalan kaki kok lama banget, panjang banget, ketemu lagi kan di depan, di belakang ketemu lagi, Mas ojek Mas gitu kan. Oh enggak Pak, saya lagi kejar target gitu, saya lagi olahraga. Pas di depan lagi ketemu lagi sama orang itu gitu ya. Ternyata Mas mau kemana, ngojek yuk gitu kan. Jadi kita kasih penjelasan bahwa kita sedang berolahraga, kejar target jalan kaki. Itu ada sampai 7 atau lebih tukang ojek yang menawarkan untuk ojek gitu ya. Karena kita jalannya malam-malam gitu, malam sampai pagi gitu. Nah terus berikutnya ada juga yang seru mungkin waktu jalan di siang hari. Di jalan gimana itu? Ini kan biasanya kan saya orang Bandung, saya kerja di Cirebon. Kalau di Bandung itu alhamdulillah jalan kaki itu enak gitu ya. Fasilitasnya memadai lah ya. Jadi cuacanya juga memadai. Tapi kalau di Cirebon itu jalan kaki saya seringnya malam atau pagi. Kenapa? Ya karena cuacanya panas sekali. Iya. Aduh. Coba sekali-kali main ke Cirebon ya. Aduh, baik. Jadi pada waktu itu siang hari panas banget. Saya emang sedia payung. Oh, sedia payung. Sedia payung itu saya bukan untuk hujan. Tapi saya mengurangi panas matahari. Panas matahari. Iya, jadi coba jalan siang-siang pakai payung. Orang lain gimana menganggapnya, gila gitu kan. Tapi nggak masalah itu. Yang pasti kita tetap fokus pada plan kita, tujuan kita. Gitu. Yang penting kita nggak jadi gila gitu. Gitu ya. Oke. Jadi itu keseruannya memang banyak. Terus yang berikutnya, ketika kita naik kendaraan, kita tuh tidak bisa melihat sesuatu di sekitar kita yang kita lewatin. Dengan jalan kaki, oh ternyata
toko ini, oh ternyata di sini, oh nah seperti itu. Cobalah jalan kaki dengan berkendara itu berbeda. Kalau berkendara kita fokus mungkin mengejar cepat ya, yang sampai tujuan. Tapi kalau jalan kaki kan kita sambil tolah-toleh gitu kan, Iya, nggak betul. mungkin gitu. Oh ini toko ini, oh kita mampir dulu, nggak ada jual es kelapa mampir, ada jual apa mampir gitu ya. Iya, Nah itulah keseruannya di di luar dalam berjalan kaki seperti itu. Wow, banyak sekali ya kayak bener sih, tapi kayak kalau misalkan dipikir-pikir ya, kayak kalau misalkan kita jalan kaki gak mungkin kayak kita tuh cuman kayak lurus aja, soalnya kan kalau misalkan berkendara kan ya kecepatannya kan juga beda ya, jadi nggak akan mungkin paling noleh-noleh, paling ya melihat kendaraan di sampingnya gitu. Iya, betul. Tapi aku impress banget ya Kang Dudung, kok bisa ya orang tua itu dari mana? Setiabudi, Dari Setiabudi ke Soreang, Soreang jalan kaki. jalan kaki. Itu umurnya udah Lanjut usia. lanjut usia. Nah, Oh my god. saya juga termotivasi sama beliau juga itu Aduh. dari situ. Saya sebagai kaum muda yang tidak pernah jalan kaki ini kayak, aduh apakah aku harus mulai jalan kaki hari ini? Gitu. Nah tapi ini ada satu lagi cerita, pertanyaan lucu ya dari Erbit Honpredi. Katanya tuh gini, Dudung sama Husnul, apakah kadang kalau misalkan tidur suka mimpi rute Strapa nggak yang dilaluin? Karena kan ya banyak banget kan, kayak sejauh itu. Apakah kadang habit jalan kaki selama 12 hari ini ketika tidur juga memimpikan jalan kaki itu atau enggak gitu? Ini kayaknya pengen tahu gitu, penasaran juga gitu aku. Silakan kan dulu. Kalau saya itu gak nyampe sampai ke mimpi ya. Nggak sampai ke mimpi. Soalnya itu beda lagi. Nggak beda lagi. Kalau kamu tuh Kalau gimana? saya terkait rute berjalan rute. kaki ya, rute berjalan kaki itu yang pasti nggak sampai lah ke bawah mimpi, nggak sampai. nggak sampai. Karena apa? Karena rute saya itu tidak terplan. Tidak. Saya hari ini, besok, lusa mau jalan kemana saya tidak berpikir. Oh. Yang pasti saya keluar rumah, Jalan gitu. keluar kantor, jalan, mau kemana jalan. Seperti kemarin juga sebenarnya nggak niat 12 jam jalan kaki itu nggak niat. Niatnya hanya sekitar saja. Ternyata ada support kawan-kawan juga. Terima kasih atas support kawan-kawan juga. Ternyata cobalah ya katakanlah rekor buat TA gitu ya. Oh, iya. Rekor buat TA, coba jalan kaki antara Cirebon, Cilimus, Kuningan, balik lagi Cilimus sampai jam 00 gitu ya. Allahu Wah. Akbar. Wow. Artinya saya ingin membuat sesuatu yang mungkin di luar nalar gitu ya. Tapi harapannya ke depannya kita bisa konsisten terus. Yang dibutuhkan adalah konsisten, bukan hanya waktu challenge saja gitu. Nah, mungkin seperti itu. Untuk untuk mengurangi stres ketika jalan kaki ya kita harus memanjakan diri. Memanjakan diri. Yang pertama itu pijit urat ya, kalau misalnya pijit supaya tidak kaku gitu Tidak ya. kaku. Yang kedua karena di sana mungkin ada air hangat, itu kita berendam air hangat. Artinya kita membuat diri kita jadi relax gitu ya. Itu aja sih gitu. Oh my god. Ada treatmentnya, after treatmentnya. Kalau Kang Dudung, apakah after treatmentnya sama atau misalkan Kang Dudung tuh kayak ada treatment khusus nih gitu sebagai orang pertama gitu yang sempat jadi trending topik se-regional Jawa Barat. Aku pengen tahu sebenarnya after treatmentnya gimana sih gitu. Oke ya, kalau saya itu treatmentnya itu pas hari ke-10. Hari ke-10. Hari 10 itu cuma 18.000. Nah, itu saya treatment berendam ya. Jadi pas malamnya itu saya enggak jalan gitu. Saya berendam di Ciater, Sariater ya. Sariater. Wow, iya. Untuk memanjakan Untuk diri memanjakan. sendiri saya itu biar lebih enak, rileks juga. Jalan kaki juga. Enggak. Aduh. Kalau jalan kaki itu nanti terlalu lama. Terlalu juga lama. gitu ya. Nah tapi sempat dengar katanya kalau misalkan Kang Dudung sama Kang Husnul waktu awal-awal tuh nggak masuk ke 12 peringkat gitu. Apakah benar itu? Ya betul. Kalau saya itu belum masuk ke peringkat 12. Itu saya dulu lihat dulu posisi yang dari 1 sampai 12 itu siapa dulu. Oke. Saya di situ mulai main strategi. Oh, ada strateginya juga. Strateginya Wow. juga. Sebelum ada diri podcast, saya baru masukin input penginputan. Oh, taktiknya di akhir ya supaya tidak terlihat. Sungguh sangat bagus taktiknya. Kalau Ada satu lagi. ada nih. satu lagi.
Sudah di input, saya juga jangan di note. Di note? Tiap 1 hari sampai 12 hari. Terus ada selisihnya berapa. Gitu. Kayak gitu. Kalau Mas Husnul gimana? Pertanyaan sampai lupa apa tadi. Jadi ya kan apakah benar katanya Mas Husnul sama Mas Dudung tuh awal-awal tuh nggak masuk ke 12 gitu. Oke. Yang pertama memang di hari pertama itu kan hari Jumat. Hari Jumat itu kan saya di Cirebon. Ya, yang hanya hajat kaki hanya pagi hari aja. Sedangkan sorenya itu kan ya pulang ke Bandung gitu ya, seminggu sekali. Jadi udah nyampe rumah mungkin belum terinspirasi banget buat untuk menjadi juara gitu ya. Jadi hanya standar orang berjalan aja berjalan kaki gitu ya. Jadi di situ mungkin awal mulanya karena ini ini seru nih gitu ya. Yuk kita bikin yang lebih gokil gitu ya. Yuk kita coba yuk gitu. Nah, kita kejar yuk siapa sih juaranya gitu ya. Yang pasti saya tuh awalnya tipsnya triknya ya itu biarkan dulu yang pertama jadi juara. Saya ingin sliding di akhir gitu ya. Tapi karena kemarin itu ternyata Bandung tuh hujan sampai seharian, artinya di waktu itu saya tertinggal. Tapi saya keinginan untuk jadi juara sebenarnya kepingin. Tapi saya tidak terlalu menggebu. Ya nikmatin aja yang pasti tetap happy lah gitu ya. Selama gitu. prosesnya gitu ya. Nah tapi ada nggak sih kayak waktu ngikutin challenge ini kan kadang manusia tuh punya firasat ya kayaknya aku kalau misalkan ikut challenge ini aku bisa juara. Ada nggak sih kayak perasaan kayak gitu? Kalau saya sih harus ada. Harus ada. Oke, kenapa harus ada? Kenapa harus ada perasaan itu gitu? Ya biar ini memotivasi diri saya sendiri juga gitu. Harus mencapai lebih tinggi lagi. Kalau Mas Husnul? Kalau saya pasti ada ya, tujuannya pasti ada. Kalau saya sebenarnya tidak mau melebihi batas orang normal. Tapi ketika udah duduk ini, wah kok jauh banget nih. Saya pengennya biar sama rata dengan yang lainnya gitu ya. Jangan sampai kita terlalu memaksa sehingga orang lain juga susah mengikuti. Terus akhirnya orang lain kecewa dengan itu gitu. Kita lebih serunya itu kalau tidak terlalu jauh jaraknya. Nah, tetapi kalau kita ngikutin misalkan ke yang nomor 3, nomor 1-nya terlalu jauh, wah ini harus kejar juga nih, tantangan juga nih gitu ya. Bisa nggak sih gitu ya? Ya sebenarnya bisa, tapi karena memang waktu terbatas ya kita ikutin apa adanya aja. Seperti itu. Wow, ternyata ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semua. Terima kasih banyak buat Kang Husnul, Kang Dudung ya udah hadir di Friends Conference kali ini. Cuman ini kayak aku benar-benar impress ya. Kalau misalkan dilihat itu kayak sebetulnya motivasi, konsistensi, juga kayak tips and trick, terus juga istirahat, permanjaan buat diri sendiri itu sangat penting dari mulai gaya hidup, makanan, minuman, bahkan sampai Kang Husnul juga tadi nggak makan dulu goreng-gorengan gitu kan, berarti sudah ada nih habit-habit gitu yang mulai masuk ke Kang Husnul atau misalkan Kang Dudung gitu. Ini juga bisa menjadi salah satu motivasi juga ya buat teman-teman lain, Akang Teteh yang nonton Friends Conference ini. Jadi juga jangan sampai kalah dari Kang Dudung sama Kang Husnul gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya, jangan sampai kalah. Ini hati-hati karena takutnya gini, nanti ada kegiatan lainnya tapi juara bertahannya adalah Kang Husnul dan Kang Dudung. Wow, jangan sampai. Nah, mungkin karena sudah selesai, aku mau sedikit closing statement dari Kang Dudung sama Kang Husnul. Boleh ya. Kalau misalkan untuk saya itu closingnya itu tetap ya jaga kesehatan dari mulai mental sama fisiknya juga, terus jaga kesehatan sama obat vitamin ya untuk mendorong itu, mendorong juga. Terus ini ya go safety, go healthy ya. Go safety, go healthy. Kalau Mas Husnul gimana? Kalau saya yang pertama sayangi diri kalian ya dengan berolahraga, sehat selalu, jangan sampai kalau takdir sudah dari Tuhan. Tapi yang bisa menjaga diri kita untuk sehat adalah diri kita sendiri. Betul. Jadi sayangi diri kita karena keluarga kita selalu menunggu gitu ya. Menunggu. Itu aja mungkin tipsnya, tetap semangat berolahraga dan terus konsisten. Wow, oke, ya keren banget.
Nggak kerasa ya ternyata sesi podcast kali ini cukup mendebarkan. Aku sekali lagi mau bersama tim mengucapkan terima kasih kepada Kang Dudung, Kang Husnu yang udah datang di sesi Friends Conference kali ini. Mungkin saya tutup Friends Conference kali ini. Saya Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Oke, selamat datang di special session kali ini. Kita akan mau mewawancara dua orang wanita superpower kita yang masuk ke 12 top chart, 12 day challenge, dan masuk ke ranah yang cukup hebat ya. Karena Teh Fitria ini masuk ke rank 5, kalau Teh ini masuk ke rank 12. Sekeren itu. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Teh ya. Dari Choice Noel Cordova. Katanya gini, Teh Fitria sama Teh ini super girl banget gitu, jos gandos ulala gitu ya. Masuk 12 top challenge. Spill juga dong sebetulnya motivasinya apa sebenarnya bisa masuk ke 12 top chart ini gitu. Boleh mau dari Teh ini dulu atau dari Teh Fitria dulu? Aku Iya boleh, dipegang aja nggak apa-apa Teh. kalau dari aku sih sebenarnya cuma mau men-challenge diri sendiri aja sih, seberapa kuat aku Seberapa kuat bisa dapat berapa ribu langkah di challenge ini. di challenge ini gitu. Kalau Teh ini gimana? Biar lebih sehat aja sih. Lebih sehat tadinya. aja. Terus pas ngeliat Mas Dudung sama Mas Jono lebih tinggi, wah jadi kemotivasi. Jadi juga. kemotivasi, ikut Iya, kemotivasi. iya. Tapi ini ada sedikit satu tambahan pertanyaan. Manusia kan butuh nutrisi, kan? Dari makanan atau misalkan dari minuman. Apa sih sebetulnya makanan yang menjadi energi gitu dari Teh Fitri, dari Teh Rini selama 12 day challenge ini gitu? Apakah ada pantangan makanan atau gimana? Enggak ya, malah kita kalau pulang suka jajan ya. Kalau pulang suka jajan. Berarti emang pure aja nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa makan aja gitu kan? Nggak ada misalkan kayak pantangan tertentu, nggak ada ya? Paling apa? Enggak ya? Enggak. Enggak. Tapi kalau misalkan minum, apakah kayak misalkan ada suplemen tertentu misalkan? Enggak ada. Nggak ada. Berarti cuman pure air mineral aja. Iya. Nah biasanya sehari air mineral itu bisa habis berapa? Apakah misalkan, oh aku satu hari bisa 1 liter atau gimana? Kurang lebih 2 liter. 2 liter. Kalau Teh Fitri? Kalau aku sih biasanya nggak pernah nakar sih. Nggak pernah nakar. Kayaknya kurang lebih seliter. Seliter. Berarti kalau haus minum, kalau haus minum. Oke. Nah mungkin itu dia kesempatan dari wanita kuat kita dari regional Jawa Barat. Mungkin saya Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.